Otherworldly Evil Monarch, Bab 19. Judul, Sarung Tangan Mati. Junxie berdiri, meregangkan dirinya sambil tersenyum sembrono. Apakah kalian punya uang lagi? Jika kalian tidak punya lagi, maka sudah waktunya aku pulang dan tidur. Aku hanya memenangkan sedikit uang setelah berjudi untuk sementara waktu, sungguh mengecewakan. Apakah kamu tidak setuju, Nona Dugu? Junxie sangat sadar bahwa dia telah melanggar sebagian dari rencana musuh. Sampai sekarang, mereka kemungkinan akan mulai mengeluarkan semua. Kamu tidak bisa pergi. Li Zhen menjadi cemas. Pada saat ini, pikiran mereka telah menjadi kumpulan lumpur lengket, termasuk Meng Haizu. Mereka tidak mengerti bagaimana mereka kalah. Kerugian mereka adalah salah satu yang benar-benar membingungkan mereka. Setiap orang dari keterampilan judi mereka seharusnya lebih tinggi dari Jun Moxi, namun mereka yang bersatu melawan dia sebenarnya telah kehilangan semuanya. Belum lagi, Jun Moxi jelas meminum obat-obatan psikedelik yang telah mereka siapkan. Dadu yang digunakan adalah dadu yang telah mereka ubah. Pakaian Meng Haizu disemprot dengan parfum unik yang dimaksudkan untuk merangsang pikiran orang-orang yang telah mengonsumsi obat psikedelik, membuat mereka bingung dan sepenuhnya bergantung pada belas kasihan orang lain. Namun sebaliknya, mereka berempat malah kehilangan celananya. Penjelasan apa yang bisa diberikan untuk ini? Mungkinkah keberuntungan Jun Moxi terlalu bagus? Namun, poin dadu yang dia peroleh di setiap putaran hanya sedikit lebih tinggi dari mereka. Bahkan kebetulan tidak mungkin bisa mencapai tingkat ini secara kebetulan. Tetapi jika mereka ingin mengatakan dia curang, bagaimana sebenarnya dia curang? Untuk seseorang yang telah mengonsumsi obat-obatan psikedelik dan memiliki keterampilan berjudi berubah menjadi kekacauan total untuk ditipu. Itu akan mirip dengan bertemu hantu kehidupan nyata. Rencana mereka yang dibuat dengan baik yang pertama kali melibatkan Tang Yuan berjalan dengan lancar. Namun, begitu target sebenarnya mereka, Jun Moxi muncul, mereka mendapati diri mereka tidak dapat melanjutkan ke fase rencana berikutnya. Kehilangan segalanya. Bagaimana mereka bisa berbicara tentang menyelesaikan rencana mereka? Namun, konsekuensi gagal menyelesaikan tugas mereka menyebabkan mereka menggigil, jejak ketakutan keluar dari mata mereka. Bagi orang-orang ini, ekspresi lembut di wajah Liu Ran lebih menakutkan dibandingkan dengan seringai menakutkan dari iblis dari neraka. Dan itu karena wajah Liu Ran akan menunjukkan wajah lembut dan baik hati yang sama bahkan ketika mengeluarkan perintah untuk pembunuhan atau genosida. Dia adalah eksistensi yang bahkan lebih jahat dibandingkan dengan iblis. Aku masih ingin bertaruh denganmu. Aku masih memiliki aset untuk dipertaruhkan. Meng Haizu melepas giok pengiring di pinggangnya dan melemparkannya ke atas meja dengan pak. Haha, apa kalian pikir aku akan menerima barang yang rusak? Junxie tersenyum jijik. Kamu ingin bertaruh denganku menggunakan barang tak berharga semacam itu? Lebih baik aku pulang saja dan tidur nyenyak. Junxie menggelengkan kepalanya dan berbalik, jelas pergi. Tahan, Meng Haizu berteriak. Dia menatap Li Zhen dan yang lainnya. Keluarkan semua yang kamu bisa. Li Zhen dan yang lainnya juga sangat menyadari konsekuensi menyedihkan dari kembali dengan hasil seperti itu. Mereka segera mengeluarkan semua benda berharga yang mereka miliki di tubuh mereka, baik itu batu mulia, mutiara, dan ornamen giok. Ini adalah pedang pribadi Tuan Muda Tang Yuan dan giok pendamping. Aku akan menggabungkannya untuk taruhan ini. Harga aslinya seharusnya 1,5 juta liang, tetapi sekarang aku akan memasangnya hanya dengan 1 juta liang. Meng Haizu menatap tajam ke arah Junxie. Jun Moxi, aku yakin kamu juga ingin memenangkan ini kembali untuknya kan? Dugu Xiaoyi menatap kosong sejenak. Dia juga tahu tentang asal-usul pedang pribadi Tang Yuan dan giok pendamping yang luar biasa. Sebagai orang yang cerdas, dia langsung menyadari fakta bahwa ini bukan sekadar pertaruhan. Namun, dia tidak merasa takut sama sekali, dia juga tidak berniat untuk keluar dari masalah ini. Situasi seperti ini terlalu menarik. Dia adalah dia, aku adalah aku. Apa hubungannya barang-barangnya dengan pertaruhan kita? Junxie menatapnya seolah dia menilai orang idiot. Jika aku menang, barang-barang itu akan menjadi rampasanku, milikku. Jika aku ingin membuangnya ke saluran pembuangan, aku akan membuangnya ke saluran pembuangan. Jika aku ingin memberikannya kepada orang lain, maka aku akan memberikannya kepada orang lain. Apa hubungannya itu dengan Tang Yuan? Memenangkan kembali untuknya? Kalian pasti bisa memikirkan beban. Tang Yuan menggadaikan barang-barang itu demi uang,
itu bisnisnya, bukan milikku. Nanti ketika Tang Yuan membawa uang untuk menebus barang-barang itu juga tidak ada hubungannya denganku. Saat dia berbicara, Jun Xie menatap ke bawah ke giok dan pedang pengiring. Hatinya dipenuhi dengan tawa. Ini bukan barang biasa. Mulut Jun Xie menunjukkan senyum jahat. Tuan Muda Meng, bukankah menurutmu apa yang aku katakan itu benar? Mendengar kata-kata Jun Xie, semua orang yang hadir merasa buta, termasuk Tang Yuan dan Dugu Xiaoyi. Tang Yuan sebelumnya mengungkapkan wajah gembira, tetapi sekarang menjadi sangat sedih. Wajah Meng Haizu menjadi pucat. Dia dengan jelas memahami arti di balik kata-kata Jun Xie. Justru karena dia mengerti, dia sekarang terjebak dalam dilema yang sulit untuk melanjutkan atau tidak. Jika pedang dan giok pendamping ini akan hilang dari Jun Xie hari ini dan besok Tang Yuan datang dengan uang untuk menebusnya. Lalu apa yang harus mereka lakukan? Kata-kata Jun Moxi terdengar sangat benar, tapi sebenarnya, ada aturan yang harus dipatuhi. Jaminan yang telah digadaikan hanya dapat dijual jika tidak dapat ditebus setelah jangka waktu tertentu. Jika mereka menjualnya sekarang, maka tindakan mereka tidak bisa dibenarkan. Tang Yuan telah menderita kerugian yang sangat besar hari ini, apakah dia akan membiarkan ini saja? Menilai dari kepribadiannya yang pendendam, dia pasti akan menimbulkan bencana bagi mereka jika mereka tidak dapat menghasilkan item ketika dia datang untuk menebusnya. Selain itu, kesempatan baginya untuk membuat malapetaka seperti itu pasti berasal dari kekurangannya sendiri. Namun, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Rintangan saat ini tepat di depanku sudah terlalu sulit, bagaimana aku bisa peduli dengan masa depan? Lagi pula, aku belum tentu kalah. Secara alami kita akan memiliki cara sendiri untuk menangani masalah Tuan Muda Tang Yuan. Tuan Muda ketiga Jun tidak perlu khawatir tentang itu. Selain itu, Tuan Muda ketiga Jun mungkin tidak dapat memenangkan hal-hal ini. Meng Haizu mendorong semua batu giok, mutiara dan pedang ke atas meja. Menggigit giginya, dia langsung ke intinya. Tuan Muda ketiga Jun, giok Ruyi milikku ini diberikan oleh Yang Mulia, Kaisar sendiri, ini adalah pedang paling berharga milik pamanku, mutiara bersinar ini diberikan kepada Li Feng oleh Grand Preceptor Li sendiri. Semua ini adalah barang berharga dengan tidak ada nilai pasar. Aku percaya bahwa jika seseorang menghargainya, maka itu akan menghasilkan jutaan liang. Mempertimbangkan berapa banyak uang yang Tuan Muda ketiga miliki, sepertinya tidak cukup. Tetapi jika Tuan Muda ketiga bersedia berjudi, lalu kamu ingin aku bertaruh dengan apa? Kamu tidak akan meminta aku untuk mengangkat tubuhku, bukan? Atau mungkinkah kamu ingin aku menikahi adik perempuan kamu yang tidak dapat dinikahkan? Tapi aku belum pernah mendengar tentang adik perempuanmu ini. Jun Xie memiringkan matanya saat dia memilih telinganya. Dugu Xiaoyi tidak dapat menahan diri dan tertawa terbahak-bahak sejenak, tetapi segera mengambil wajah lurus. Dari bawah meja, dia mengirimkan tendangan ganas ke arah Jun Xie, menyebabkan dia menggigit giginya dan tersenyum. Otot-otot di wajah Meng Haizu kejang, dia sangat marah sampai hampir muntah darah. Memaksa dirinya untuk menahan diri, dia menjawab, Tuan Muda ketiga sangat suka bercanda, taruhan ini sangat sederhana. Jika aku kalah, maka semua yang ada di sini secara alami menjadi milik Tuan Muda ketiga. Tetapi jika aku menang, Tuan Muda ketiga harus berjanji untuk memenuhi satu permintaan aku dan membantu aku melakukan sesuatu. Apakah itu dapat diterima? Apakah kamu bercanda? Bagaimana itu bisa diterima? Dalam benaknya, Jun Xie berteriak, pertunjukan akan datang. Pasti sangat sulit bagi mereka untuk menahan diri begitu lama. Dia tidak bisa menahan tawa sebelum menolak. Jika kalian menyuruhku untuk bunuh diri, lalu haruskah aku benar-benar mati? Jika kalian ingin aku memberikan semua milik keluarga Junku, apakah aku benar-benar harus memberikan semuanya kepadamu? Kondisi kamu ini benar-benar, hahaha. Apakah kalian menganggap aku bodoh? Aku dapat menjamin bahwa skenario yang dijelaskan oleh Tuan Muda ketiga tidak akan terjadi. Permintaan ini tidak akan membutuhkan satu perak pun dari Tuan Muda ketiga Jun. Itu juga tidak akan membahayakan Tuan Muda ketiga. Selain itu, permintaan ini tentu saja bisa kamu penuhi. Jika Tuan Muda ketiga merasa bahwa permintaan itu tidak mungkin, maka kamu mungkin lupa bahwa ini pernah terjadi. Meng Haizu hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memukuli dengan kasar bajingan tercela ini di hadapannya dan kemudian memberikan satu tendangan terakhir. Seperti itu, kalau begitu, kenapa tidak? Jun Xie setuju. Apa yang akan kita pertaruhkan?
Kita akan bertaruh pada dadu. Ekspresi putus asa terlihat jelas di wajah Meng Haizu, sama seperti seorang penjudi klasik. Wajahnya muram, dia berkata, taruhan ini hanya antara kamu dan aku. Kita akan bertaruh pada ukuran gulungan kita. Tidak ada bangkir, poin terbesar menang. Jun Moxi, apakah kamu berani? Haha, apakah aku takut kehilangan tanganmu? Taruhan dadu, kamu pikir kamu bisa mengalahkan aku? Lelucon apa? Jun Xie menunjukkan ekspresi kurang ajar yang kurang dalam pemikiran atau perhatian, hampir sampai pada titik di mana dia akan naik ke langit. Kemungkinan besar dia akan benar-benar melayang ke langit jika bukan karena jangkar di bawah kakinya.